Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm very well, thank you. I hope that every one of you are now in a good conditions, and I hope that your parents as well. Today, I am very pleased to meet you again after we had 5 days break off in a holiday. I think that's enough time for you to get refresh your mind. Baiklah anak-anak, selamat pagi. Pak Sugeng berdoa mudah-mudahan semua selalu berada dalam kondisi kesehatan. Pak Sugeng juga berharap anak-anak diberikan kesabaran di dalam menjalani masa sulit ini, khususnya dalam pandemi era ini. Dan Pak Sugeng juga berharap dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk selalu memberikan kelancaran dan juga kemudahan pada setiap kegiatan dan aktivitas anak-anak, khususnya di dalam pembelajaran dan dalam menuntut ilmu. Untuk itu, agar pertemuan kita hari ini bisa lebih berkah dan juga mendatangkan manfaat bagi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Cukup, terima kasih. Baik anak-anak, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaat dari doa tersebut. Baiklah anak-anak, tidak lupa Pak Sugeng selalu mengingatkan di setiap awal pembelajaran untuk selalu mengisi link presensi. Oke, link presensi sudah tersedia di Zoom, di WA ya, di WA Messenger, WhatsApp Messenger. Pak Sugeng sudah berikan link di sana. Silakan anak-anak, Pak Sugeng berikan waktu 1 menit untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, sambil menunggu anak-anak mengisi presensi, Pak Sugeng ingin sedikit merefresh dan mereview tentang pertemuan kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu Pak Sugeng sempat memberikan sebuah video kan. Nah, dari video tersebut anak-anak Pak Sugeng untuk minta kalian tuliskan ekspresi-ekspresi suggestion atau advice. So, your job is to find out the expressions in English to give or suggest or advise to others. Jadi tugas kalian adalah membuat mengisi ya, jawaban tentang ekspresi yang dipakai pada suggestion. Pada pertemuan minggu lalu, Pak Sugeng belum menerangkan lebih lanjut dan lebih detail tentang apa itu advice dan suggestion. Maka pada kesempatan yang berbahagia hari ini, Pak Sugeng ingin menerangkan tentang advice dan suggestion serta ekspresi-ekspresi yang dipakai sehingga anak-anak bisa lebih mendalam pemahamannya tentang advice dan suggestion. Baiklah, sambil menunggu anak-anak presensi, Pak Sugeng akan langsung saja memulai. Pak Sugeng sebelumnya mohon maaf, Pak Sugeng akan membutuhkan waktu kira-kira 1 menit untuk terkoneksi dengan internet. Baiklah, Pak Sugeng akan mulai dan Pak Sugeng mohon anak-anak selama Pak Sugeng menjelaskan, jika anak-anak merasa ada poin-poin penting yang perlu untuk dicatat, ya, silakan anak-anak menyiapkan buku catatan dan juga alat tulisnya sehingga anak-anak bisa bisa mencatat dari materi-materi yang Pak Sugeng beri. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Sugeng akan memberikan penjelasan tentang ekspresi-ekspresi dari suggestions. Mohon anak-anak untuk memperhatikan penjelasan Pak Sugeng dengan seksama. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak bisa melihat di layar yang sudah tampil di layar anak-anak sekalian, baik itu di laptop ataupun di telepon genggam ya, atau HP anak-anak masing-masing. Hari ini, mengapa kita perlu belajar ekspresi bahasa Inggris? Why should we learn about expressions of suggestion, about giving and asking for suggestion and advice? Oke, Pak Sugeng akan menjelaskan lebih panjang lebar tentang mengapa kita perlu belajar advice dan suggestion kali ini. Baik, mari langsung kita masuk kepada slide yang pertama.
Poin-poin penting yang akan kita pelajari, mengapa kita perlu belajar suggestion, asking suggestion and advice ini. Yang pertama adalah karena kita sering sekali memberikan saran kepada teman kita, atau meminta saran dari teman kita, atau bahkan kepada siapapun yang dekat dengan kita. Ya, bahasa Inggrisnya adalah we all often to give some advice to our friends, or also seek advice from our friends, or perhaps those who are close to us. Okay, that is the first reason. Itu adalah alasan yang pertama mengapa kita perlu mempelajari tentang ekspresi yang satu ini. Yang kedua adalah, now, sekarang, have you ever wanted to know how to express giving and asking for advices properly? Nah, sekarang, apakah kamu tahu, atau bahkan apakah kamu muncul rasa ingin tahu bagaimana cara untuk mengungkapkan saran atau meminta saran dari orang lain? Tentunya di dalam percakapan sulit sekali, bukan, untuk menghindari pertanyaan dan juga untuk memberikan pertanyaan kepada orang lain. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk belajar materi asking and giving ini. Baik, if you ever thought of that, jika kamu pernah berpikir tentang hal tersebut, hal apa? Yaitu hal untuk mengungkapkan, bertanya maupun memberi nasihat kepada orang lain. Oleh karena itu, kamu harus belajar. Dan beruntungnya hari ini pelajaran itulah yang akan kita angkat. Baik, yang pertama yang perlu kita bahas itu adalah asking for advice. Oke, asking for advice. Asking itu artinya meminta, advice itu artinya saran. Asking for advice itu artinya meminta saran. Baik, pada gambar di situ terlihat ada seorang wanita yang berkata, "Help, I need a piece of advice." Ya, tolong, saya membutuhkan bantuan. Bantuan apa yang dibutuhkan berupa saran. Oke, saran apa? Pertama, di situ ada ekspresi I've got a bad toothache. Ya, saya sakit gigi. Oke, ketika ada orang yang bilang I've got a bad toothache, ada orang yang bilang, oh, saya sedang sakit gigi, kira-kira apa yang akan kamu berikan saran kepada dia yang sedang menderita sakit gigi tersebut? Kemudian yang kedua, what do you advise me to do? Ya, apa yang menurutmu aku harus lakukan ketika aku sedang sakit gigi? Kemudian kita juga bisa menggunakan ekspresi dari asking for advice seperti what should I do? Ya, kata should itu sendiri dalam bahasa Inggris memang digunakan untuk menunjukkan ekspresi dari meminta saran atau memberi saran. Kemudian kata advice itu sendiri yaitu what's your advice? Apa saran kamu? Ya. Atau kita juga bisa menggunakan kata suggestion itu sendiri. What do you suggest? Atau what is your suggestion? Itu juga boleh. If you were me, what would you do? Oke, itu juga merupakan salah satu ekspresi dari menanyakan tentang saran dari seseorang. Baik, kalau tadi kita bertanya, asking, sekarang kita giving advice atau memberi. Karena kalau kita sekali waktu bertanya, sekali waktu juga kita akan memberi. Oke, menerima dan memberi, ya, itu adalah bagian dari kehidupan ini. Baik, di situ ada gambar seorang ayah bersama dengan seorang anak. Kira-kira diskusi apa yang terjadi pada mereka? Biasanya memang yang memberikan nasihat itu adalah orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman, dan orang yang lebih banyak ilmunya. Oke. If I were you, tadi masalahnya adalah sakit gigi, oke? Dan kemudian tadi pertanyaannya adalah apa yang harus aku lakukan? What should I do? If you were me, what do you recommend me? What do you suggest me to do? Misalnya. Nah, sekarang dijawab. Ketika ada orang yang bilang apa yang harus aku lakukan ketika aku sakit gigi, maka dia bilang, if I were you, I would go to the dentist. Jika aku adalah kamu, jika saya adalah Anda, maka saya akan pergi ke dokter gigi, dentist. Why don't you go to the dentist? Itu juga ekspresi yang bisa kita pakai untuk menyarankan orang yang sedang sakit gigi. Mengapa kamu tidak pergi ke dokter gigi? Atau juga kita bisa mengatakan you'd better brush your teeth regularly, karena memang sakit gigi biasanya karena masalah di gigi ya, mungkin ada bakteri di sana. Dan saran yang mungkin bisa kita berikan kepada dia adalah mengapa kamu tidak menyikat gigi secara rutin. Kalimat yang selanjutnya adalah you ought to or should avoid eating sweets, ya, yaitu kamu seharusnya menghindari makanan dan minuman yang manis
Karena memang makanan dan minuman yang manis itu dapat memicu terjadinya karang gigi, dan karang gigi itu memudahkan gigi untuk mudah pecah, kemudian patah, tanggal dan semacamnya, dan menimbulkan masalah-masalah mulut lainnya seperti masalah gusi dan lain halnya. Baik, saran yang bisa kita berikan selain itu adalah I advise you to brush your teeth on a regular basis, sama dengan yang tadi sebelumnya, yaitu saya menyarankan Anda untuk menyikat gigi secara rutin. Terus kemudian kalimat yang terakhir adalah have you thought about seeing a dentist? Apakah kamu sudah berpikir untuk pergi ke dokter gigi? Itu juga merupakan salah satu dari bentuk pemberian saran kepada orang yang sedang menderita sakit gigi. Mudah-mudahan kita tidak pernah menderita sakit gigi ya, karena sakit gigi itu rasanya sakit sekali. Baik, nah kalau tadi ada orang meminta, kemudian ada orang memberikan saran, ya kan? Nah kali ini sekarang bagaimana kalau kita menolak dari saran yang diberikan seseorang? Karena bisa jadi saran yang diberikan oleh orang tersebut mungkin kurang pas ya untuk kasus kita. Misal contoh, kalau tadi dikatakan kita seharusnya sikat gigi rutin, ya ada orang menyarankan seperti itu ya, tapi kita bisa bilang kepada dia saya sudah melakukan sikat gigi terus secara rutin tapi tetap saja saya masih sakit gigi gitu misalnya. Nah itu berarti kita tidak bisa menerima saran itu begitu saja, maka kita harus tahu ekspresi-ekspresi yang dipakai untuk menolak dari saran orang tertentu. Oke, bahasa Inggrisnya adalah declining to give advice. Decline itu artinya menolak ya. Decline itu artinya menolak atau refuse atau reject. To give advice, untuk memberikan saran ya. Menolak untuk memberikan saran. Mungkin dalam kasus ini dia tidak cukup pantas untuk memberikan saran, atau mungkin dia tidak punya ilmu sehingga dia tidak bisa memberikan saran. Oke, misalnya kalau ada orang sakit gigi, terus kemudian dia tidak pernah merasakan itu dan dia tidak tahu apa yang harus diberikan saran kepada orang yang menderita sakit gigi tersebut ya. Baik, ekspresi-ekspresi yang bisa kita pakai untuk mendecline atau menolak orang yang meminta saran dari kita adalah seperti berikut ini. I don't know what to advise. I'm afraid. Aku tidak tahu apa yang aku harus sarankan. Aku takut kalau aku nanti memberikan saran yang salah. Itu adalah ekspresi yang pertama. Kemudian yang kedua, I wish I could suggest something. Aku berandai-andai, aku berharap kalau aku bisa menyarankan sesuatu. But I can't. Tetapi saya tidak bisa melakukannya. Ya tadi itu mungkin karena tidak memiliki ilmu yang cukup, atau mungkin dia tidak tahu solusinya. Kemudian kalimat selanjutnya adalah I wish I could help. Aku berharap kalau aku bisa menolong. Kata wish di sana maksudnya berarti tidak dapat ya. Karena wish di sana artinya berharap ya. Seandainya lah kalau bahasa Indonesia. Seumpama itu artinya bahwa saya tidak bisa membantu sehingga saya berandai-andai. Kalimat lainnya adalah I'm afraid I cannot really help you. Saya khawatir kalau saya tidak bisa membantu banyak masalah Anda. Baik, itu adalah ekspresi untuk decline. Berikutnya, hal-hal yang perlu diingat oleh siswa-siswi sekalian tercinta bahwa ketika di dalam memberikan saran, yang pertama adalah advice itu adalah sebuah kata kerja, ya. Advice atau suggestion itu adalah kata kerja, ya. Kalau suggestion kata benda. Nah, sebuah contoh di sini, I advise you to learn English. Saya menyarankan kamu untuk belajar bahasa Inggris. You will undoubtedly need in your higher studies. Oke, di sana dia menggunakan I advise, yang artinya advice di sana adalah kata kerja, ya, yang artinya aku menyarankan atau aku memberi saran. Kemudian yang kedua, advice yang bisa berfungsi sebagai sebuah kata benda, ya. Kira-kira anak-anak tahu bedanya antara advice yang pertama dengan advice yang kedua? Ya, betul sekali. Tulisannya ya. Bagus. Apa beda tulisan antara advice yang pertama dengan advice yang kedua? Ya, kira-kira ada yang tahu? Benar. Untuk yang pertama, advice-nya menggunakan S. Advice. Oke. Sedangkan yang kedua, advice-nya itu menggunakan C, yaitu advice. Pakai CE. Kalau tadi SE, sekarang CE. Oke. Contohnya adalah My father gave me this piece of advice. Ayahku memberikan nasihat-nasihat ini. Nasihat itu adalah kata benda ya, bukan menasehati. Kalau menasehati itu kata kerja. Oke. Kemudian yang ketiga, kata advice juga bisa menggunakan kata ought to. Ought to juga bisa menggunakan should ya, karena ought to dan should sama.
ought to has nearly the same meaning as should. Seperti Pak Agus Sugeng tadi katakan bahwa ought to itu sama dengan should. The only difference that perbedaannya adalah ought to refers to a moral or external obligation. Kalau ought to itu lebih merujuk kepada kewajiban yang secara moral harus dilakukan. Oke, kewajiban yang secara moral harus dilakukan. Namun should lebih tepat untuk nasihat. Ya, contoh, you ought to stop smoking. Ya, you ought to stop smoking. Di sana kalau diartikan ke bahasa Indonesia, artinya adalah kamu seharusnya tidak merokok. Meskipun begitu ya, kita lihat banyak orang merokok. Nah, ketika ada orang merokok, kita menyampaikan kepada orang yang merokok tersebut panggilan moral ya untuk supaya menghentikan kebiasaan merokok mereka. Yang kita bisa lakukan hanya memberikan nasihat moral begitu. Karena setuju atau tidak setuju, dia mau atau tidak itu tergantung pada orang yang kita berikan saran tadi itu. Sedangkan kata should, you should stop smoking itu biasanya diberikan oleh seorang dokter kepada pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Artinya, si dokter tersebut itu memberikan sebuah nasihat yang ya bukan hanya boleh dipakai atau tidak, tetapi lebih cenderung dan lebih kuat untuk harus dilakukan. Ya, kata should itu lebih cenderung harus untuk dilakukan. Sebab kalau tidak dilakukan, paru-parunya bisa rusak dan orang tersebut bisa mengalami kematian. Begitu. Nah, anak-anak tentu sekarang bisa paham ya beda ought to dengan should. Kalau ought to itu artinya terserah ya, yang mendengar mau menerima atau tidak ya, tidak ada kewajiban. Sedangkan should itu lebih kepada menekankan tentang pentingnya dan harusnya saran tersebut diterima. Baik. Kemudian yang keempat adalah you'd better, the short form of you had better. Ya, you'd better itu adalah singkatan dari you had better yang artinya sama dengan should. Contohnya, you'd better see a doctor. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Ya, you had better see the doctor. Kira-kira kalau you had better ini lebih lebih dekat ke ought to atau ke should ya? Kalau kita lihat dari kata you'd better see a doctor. Ya, benar. Kata you had better itu lebih dekat ke should ya. Yang artinya should tadi itu merupakan nasihat yang seharusnya dilakukan sebab kalau tidak akan berdampak konsekuensi yang parah gitu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada sebuah percakapan ya. Silakan anak-anak lihat, ada sebuah percakapan antara John dan Jane. Oke. John, "Hi John, would you like to do something with me this weekend?" Apakah kamu mau melakukan sesuatu bersamaku? Akhir pekan ini. Jane bilang, "Sure, what shall we do?" Apa yang seharusnya kita lakukan? John berkata, "I don't know, aku tidak tahu. Do you have any ideas?" Ya, si John di sini bingung ya cara untuk menghabiskan akhir pekannya. Dia bertanya, kira-kira idenya apa? Kemudian Jane menjawab, why do not we see a movie? Atau kita bisa singkat dengan why don't we see a movie? Begitu ya. Nah, di sini Jane itu memberikan saran ya. Why don't we? Why don't itu berarti ekspresi dari pemberian saran. Kemudian John mengatakan, that sounds good to me. Ya, oke, kedengarannya bagus nih. Kira-kira film apa yang harusnya kita tonton? Oke, Jane mengatakan, let's see Action Man 4. Itu nama judulnya, nama filmnya. John mengatakan, I'd rather not. I do not like violent films. Saya kira enggak deh, aku nggak suka film yang berisi kekerasan. How about going to? Nah, how about going to itu juga adalah ekspresi dari pemberian advice atau saran. Jadi paling tidak kita sudah menemukan berapa tadi? 2 ya. Why don't we dengan how about going to? Ya. Kemudian Jane, okay, let's go see that. When is it on? It's on 8 o'clock at the Rex. Rex ini nama bioskop ya. Shall we have a bite to eat before the movie? Nah, di sini juga ada asking for advice juga, yaitu kata apa? Atau kalimat apa? Ya, benar. Shall we have? Shall we itu artinya adalah dia meminta nasihat atau dia meminta saran. Kira-kira apa yang harus kita makan ya sebelum kita nonton ke bioskop begitu. Berarti paling tidak kita sudah menemukan berapa? Ya, 3. Yang pertama adalah why don't we? Kemudian yang kedua adalah how about going? Kemudian yang ketiga adalah shall we? Bla bla bla.
Kemudian Jane berkata, sure, that sounds great. What about going? Nah, tadi sudah ya, what about going? Ini juga saran. Kemudian John bilang, great idea, let's meet there at 6. Oke, kita ketemu di sana. Jane, oke, I'll see you there. Dan seterusnya. Oke, anak-anak, dari dialog ini kita bisa menemukan 3, ya, 4 sebenarnya, cuma yang terakhir ini sama dengan yang ketiga, ya. Yang pertama adalah why don't we, kemudian yang kedua adalah what about going to, kemudian adalah shall we. Oke, bagus. Kita sudah belajar tentang ekspresi-ekspresi itu ya, anak-anak pasti bisa. Oke anak-anak, baiklah demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Sugeng sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk mengisi presensi pertemuan hari ini dan mudah-mudahan semua yang Pak Sugeng bahas bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mengingat pentingnya tentang materi ini, mohon anak-anak untuk belajar dan selalu praktekkan sehari-hari. Ingat, melihat hanya mendapatkan 20%, mendengar mendapatkan 15%, menggunakan keduanya 35%, sedangkan menggunakan tangan itu mempraktekkan itu adalah 60%. Jadi kalau anak-anak ingin mendapatkan hasil semaksimal dari materi yang kita bahas, silahkan praktekkan, silahkan latih, silahkan kerjakan latihannya. Baik, terima kasih dari Pak Sugeng, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan mendatang tentang pembahasan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.